Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan 24 jam kapanpun kita mau. Yang pertama, ada namanya sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah salam banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Tapi ingat, teman-teman, mohon ampun kepada Allah itu beda dengan mohon ampun kepada manusia. Kalau mohon ampun kepada Allah, silahkan buka aib kita. Nggak apa-apa. Contoh, ya Allah ya Tuhan, maaf ya Allah. Tadi pagi saya nyuri uang suami sedikit kok ya Allah. Jadi kalau minta taubat kepada Allah, silahkan dibuka aib kita. Ya Allah, maaf ya Allah. Kata Pak Ustadz, kalau ketemu uang di jalan, taruh ke masjid. Tadi saya ketemu uang 20.000 ya Allah. Udah jalan kaki ke masjid, lewat salah lauk, terbeli salah ya Allah. Maaf ya Allah gitu ya. Jadi kalau minta maaf kepada Allah, silahkan buka aib. Tapi kalau minta maaf kepada manusia, tutup aib. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf. Gitu aja. Jangan dibuka aibnya. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Kemarin saya jalan dengan suami ibu 3 malam. Jangan ya, nanti berkelahi. So, minta maaf kepada Allah, buka aib. Minta maaf dengan manusia, tutup aib. Lakukan sholat sunat taubat 2 rakaat. Kapanpun kita mau, 24 jam, tugasnya, fungsinya adalah mengampunkan segala dosa kita. Yang kedua, sholat yang bisa dilakukan 24 jam, kapanpun kita mau, adalah sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala, sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Sama, yang penting Al-Fatihah dibaca. Apa perbedaan sholat sunat taubat dengan sholat sunat hajat? Kalau sholat sunat taubat tujuannya adalah meringankan dosa, dan sholat sunat hajat adalah menjawab semua doa dan keinginan kita. Teman-teman, kalau mau melakukan sholat sunat hajat, teman-teman harus tahu dulu pengen doanya apa, dan teman-teman doakan setelah melakukan sholat. Saya sering sampaikan, suami sakit tak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak mau ujian, lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya lulus. Sholat sunat hajat tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Yang ketiga, sholat yang bisa dilakukan 24 jam, kapanpun kita mau, adalah sholat sunat istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat seperti biasa, seperti sholat subuh. Banyak orang salah paham tentang istikharah. Mereka mengatakan sholat istikharah adalah sholat kalau ragu, atau sholat kalau milih jodoh. Oke? Tidak, teman-teman. Istikharah itu adalah sholat memang kalau kita ragu. Misalnya nih, suami di Medan, anak di Pekanbaru. Bingung. Pergi ke Medan, jauh dari suami. Pergi tetap di Pekanbaru, jauh dari anak misalnya. Jadi, apa kebalik ya? Yaudah deh, pokoknya gitu deh ya. Jadi, kalau kita ragu, pokoknya lakukan sholat sunat istikharah. Terus Kak Nela, gimana dong kalau kami tidak dalam keadaan ragu? Saya sarankan untuk tetap saja istikharah. Karena istikharah itu adalah sholat untuk menguatkan diri kita, biar juga nggak banyak galau dan ragunya. Saya tidak yakin kalau kita semua tidak banyak ragu. Kita ini banyak ragu nih. Kalau mak-mak, dia suka bingung. Ke kedai atau pasar kaget ya? Ke kedai atau pasar kaget ya? Itu aja ragu. Padahal nggak penting untuk diragukan. Kemarin saya nelpon teman saya jam 3 siang. Kamu mau kemana? Dia bilang, Nel, rencananya nanti aku mau makan bakso. Oke, ya. 3.30 saya telepon lagi. Kamu jadi nggak makan bakso? Nggak tahu, Nel. Jadi nggak ya? Aku bingung loh, ragu. Lah, makan bakso aja bisa buat bingung dan ragu gitu lah. Jadi, supaya kita nggak banyak-banyak ragu seperti ini, maka banyak-banyaklah sholat istikharah supaya Allah kuatkan keinginan kita. Teman-teman, kalau ragu ya ragu yang berkualitas lah. Jangan ragunya yang nggak terlalu penting. Misalnya mau pergi ke arisan, aduh pakai baju warna apa ya, hijau, kuning, ungu, jingga, biru. Akhirnya pas dipakai warna ungu, nggak enak nih, buka lagi, pakai warna itu nggak enak, ragu, ya. Jadi almost kebanyakan dari kita itu ragu pada hal-hal yang nggak penting. Maka biar nggak banyak ragunya, perbanyaklah istikharah. Kalau teman-teman ada yang nanya, di antara 5 jenis sholat yang akan saya sampaikan ini, manakah yang paling saya demen, yang paling saya suka? Sebenarnya yang paling saya suka adalah istikharah. Tapi itu depend baik masing-masing, dikembalikan kepada masing-masing. Kenapa? Karena saya
masih harus membuat banyak keputusan dalam hidup karena usia yang relatif masih usia berkembang, dan saya pengen selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan saya. Saya tidak mau mengambil keputusan sendiri, saya mesti melibatkan Allah dalam setiap keputusan saya dengan melakukan istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah. Oke? Yang keempat, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sebentar ya. Ini saya nggak bawa tripod teman-teman, jadi agak pegel. Yang keempat, sholat yang bisa dilakukan 24 jam kapanpun kita mau adalah sholat sunat wudhu. Ya. Setiap setelah selesai mengambil wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat lillahi ta'ala. Lakukan saja 2 rakaat, tujuannya biar kita seperti Bilal bin Rabah yang bisa masuk surga karena sholat sunat wudhunya. Yang kelima, sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat tahiyatul masjid, sholat saat kita berada di masjid. Sengaja aku tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Oke? 5 sholat ini bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kalau teman-teman pergi umroh, nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang, tour leadernya bilang, ayo ibu-ibu kita sholat di sini 1 jam. Bingung biasanya. Aduh, aku sholat apa ya? Ujung-ujungnya tahiyatul masjid terus. Padahal 5 jenis sholat ini bisa kita lakukan 24 jam kapanpun kita mau. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kalau teman-teman lagi itikaf di Haramain, di Nabawi, di Kuba, atau di Kiblatain, atau di Masjidil Haram, teman-teman bisa lakukan ini. Atau di tanah air masing-masing, teman-teman bisa. Jam 3 siang mau ngapain bingung, ya udah deh, saya sholat aja deh. Yang mana nih yang duluan Kak Nela? Terserah. 5 jenis sholat ini sama-sama sunnah, boleh dibalik-balik sesuai dengan apa yang kita mau. Semoga bermanfaat dan kita menjadi hamba terbaik di sisinya, kuat dunia kita, mantap akhirat kita. Insya Allah Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.